Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Nugraha. Selamat datang di channel Admin Sekolah Multitalenta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana menjadi seorang pimpinan, baik itu di sekolah maupun di perusahaan. Nah, karena saya berada di sekolah, jadi saya akan membagikan tips bagaimana menjadi seorang kepala tata usaha yang baik. Tapi tips yang saya berikan ini bukan hanya untuk seorang tata usaha, tapi juga bisa diaplikasikan untuk pimpinan-pimpinan di perusahaan yang lainnya. Dan tips-tips yang akan saya berikan ini tentunya tips-tips yang tidak biasa, yang tidak akan Anda dapatkan di channel manapun, karena ini adalah hasil daripada pengalaman yang pernah saya lalui selama jadi kepala tata usaha di sekolah. Baik, kita langsung ke nomor 1. Jadi apa sih tips supaya kita menjadi seorang pimpinan yang baik? Yang pertama adalah kita harus menguasai atau minimal mengetahui tupoksi daripada staf-staf kita atau bawahan-bawahan kita. Oke, saya sedikit bercerita. Jadi saya mengawali karir sebagai seorang tenaga administrasi atau tata usaha di sekolah itu, awalnya saya berada di bagian umum. Jadi pas pertama kali saya masuk atau bekerja itu sama sekali saya tidak paham mengenai administrasi, bahkan saya tidak bisa menggunakan komputer gitu. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya belum bisa apa-apa dan saya ditempatkan di bagian umum. Jadi teman-teman tahulah bagian umum itu seperti apa pekerjaannya. Jadi saya hanya sebagai seseorang yang disuruh untuk memfotokopi, disuruh ke sana kemari, mengecap dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya belajar komputer dan akhirnya saya bisa sedikit-sedikit, dan saya masih ingat waktu itu saya pertama kali belajar itu membuat surat. Nah, pengalaman saya waktu itu pertama kali belajar membuat surat itu sampai menghabiskan waktu 1 hari gitu. Jadi dari pagi sampai sore itu saya hanya bisa membuat 1 surat gitu. Karena memang saya sama sekali tidak bisa komputer, tapi saya terus belajar gitu, dan akhirnya saya bisa dan saya diangkat menjadi tata usaha atau administrasi di bagian kesiswaan. Nah, akhirnya saya belajar lagi, meningkatkan kompetensi saya, meningkatkan skill saya khususnya di bidang komputer. Setelah itu, waktu berjalan setahun kemudian, akhirnya saya diangkat menjadi administrasi di bagian keuangan. Jadi pengelola keuangan. Kalau dulu mengelola adalah keuangan komite, keuangan bos daerah dan bos APBN gitu. Dan lama-kelamaan akhirnya saya diangkat menjadi seorang kepala tata usaha, dan itu di sekolah swasta. Jadi pertama kali saya mengawali karir itu di sekolah swasta. Oke, saya cerita, kenapa saya ceritakan ini? Karena ketika kita menjadi seorang pimpinan, kalau kita menguasai atau mengetahui tupoksi daripada staf-staf kita, pertama kita punya kelebihan. Kenapa? Karena kalau kita menguasai pekerjaan staf-staf kita, kita bisa memberi solusi ketika staf-staf kita mengalami kesulitan. Jadi ketika mereka bertanya, "Pak, ini seperti apa?" kita bisa langsung menjawabnya. Yang kedua, kita bisa tahu kekurangan-kekurangan daripada staf-staf kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus mengetahui kemampuan dari masing-masing staf kita. Keuntungannya apa? Jadi kita bisa menempatkan mereka di posisi yang pas dengan kompetensinya masing-masing. Misalkan ada orang yang dia jago menghitung, orangnya teliti, maka kita tempatkan di bagian keuangan. Terus ada yang tidak terlalu menguasai komputer, maka kita tempatkan di bagian yang memang tidak memerlukan keahlian komputer. Nah, jadi
dengan seperti itu kita bisa mengefektifkan staf-staf yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga adalah komitmen dengan aturan yang sudah kita buat. Jadi ini sangat penting. Kalau kita membuat komitmen atau peraturan, maka kita sendiri harus konsisten untuk melaksanakannya. Contoh misalkan kita sudah membuat aturan bahwa karyawan itu masuk pada pukul 7.00. Nah, maka kita sebagai pimpinan seharusnya kita datang lebih pagi dan tidak boleh kita datang siang mentang-mentang kita sudah menjadi pimpinan, maka dengan seenaknya kita datang ke kantor. Justru kita harus memberikan contoh dan harus komitmen, konsisten. Jadi jangan sampai dalam 1 minggu kita ada kesiangan, tapi kita harus benar-benar konsisten. Maka rekan-rekan atau bawahan-bawahan kita juga akan melihat bahwa kita itu serius dalam membuat komitmen. Nah, terus apabila kita tidak bisa masuk pada hari itu, maka jangan sungkan untuk kita meminta izin kepada rekan-rekan kita. Terus yang keempat adalah memberi contoh bukan perintah. Nah, sebetulnya ini adalah lanjutan dari tadi nomor 3, bahwa kita harus memberikan contoh. Seperti kita membuat peraturan bahwa karyawan tidak boleh pulang sebelum jam 3 misalkan. Nah, kita harus mentaatinya. Jangan mentang-mentang kita sudah menjadi pimpinan, kita pulang seenaknya, datang seenaknya. Tapi kita harus memberikan contoh agar supaya teman-teman atau rekan-rekan kita juga bisa komitmen dan konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah kita buat. Terus yang kelima adalah menegur dengan cara yang efektif. Tentunya dalam sebuah kantor atau di sekolah itu pasti staf itu beda-beda karakternya. Ada yang dia itu memang karakter rajin, tapi ada juga yang rajin tapi sebaliknya seperti itu. Nah, apabila ada yang melanggar aturan, maka kita jangan langsung menegur, tapi kita memberitahu dengan cara yang efektif. Saya berikan contoh begini. Jadi kalau misalkan ada staf kita yang kesiangan, maka ketika kita bertemu dengan dia, jangan katakan kenapa kamu kesiangan. Karena kalau misalkan kita tanya kenapa, jawabannya itu pasti akan alasan. Oh, saya kesiangan karena ini. Tapi berikanlah teguran yang efektif. Contohnya begini, ada staf yang kesiangan. Maka ketika kita tegur, kita negurnya dengan cara yang efektif. Seperti ini, bagaimana ya besok supaya kita tidak kesiangan? Nah, maka jawaban yang akan diberikan oleh staf kita itu adalah solusi. Oh, mungkin saya akan bangun lebih pagi. Atau mungkin saya tidak akan mengambil jalur itu karena jalur itu sering macet. Jadi tetap kita ketika ada karyawan yang melanggar aturan, tetap kita harus memberikan teguran atau bahkan sanksi. Tapi berikanlah teguran yang efektif, yang bisa merubah karyawan tersebut menjadi lebih baik. Itu yang kelima. Terus yang keenam adalah jangan malu untuk meminta maaf. Namanya seorang pimpinan, ya kita juga sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, jangan sungkan-sungkan atau jangan pernah merasa malu kita untuk meminta maaf. Meskipun itu ke rekan-rekan kita atau ke bawahan kita. Kalau kita kesalahan, ya kita akui aja kita salah dan kita meminta maaf. Terus yang 7 adalah selalu meminta pendapat dalam mengambil keputusan. Jadi orang pemimpin memang diberikan wewenang lebih untuk menentukan kebijakan. Tapi alangkah lebih baik apabila kita akan mengambil keputusan atau kebijakan, itu kita dimusyawarahkan terlebih dahulu dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, untuk menerima masukan dari rekan-rekan kita seperti itu. Jadi mereka merasa dihargai dan bisa jadi masukan-masukan dari rekan-rekan kita itu lebih bagus untuk kemajuan sekolah atau perusahaan. Terus yang ke-8 adalah mengerti kondisi atau perhatian kepada staf. Misalkan begini, teman kita ada yang izin karena ibunya sakit.
Nah, kita harus simpati dan kita harus mengerti bahwa dia juga punya keluarga di rumahnya. Nah, terus berikan perhatian setelah beberapa hari, terus dia masuk, kita tanyakan bagaimana kabar ibumu, seperti itu. Atau misalkan ada karyawan yang istrinya melahirkan, nah kita juga harus tanya perkembangan anaknya seperti apa. Misalkan anakmu sekarang berapa bulan, sudah bisa apa. Nah, itu menunjukkan perhatian kita kepada karyawan-karyawan kita. Terus yang ke-9 adalah pada hal-hal tertentu jangan selalu menempatkan diri menjadi pimpinan. Nah, jangan mentang-mentang kita seorang pimpinan, dalam hal apapun kita harus menjadi pimpinan. Oh, tidak seperti itu. Contoh, misalkan dalam hal beribadah, misalkan dalam kita mau sholat berjamaah dengan rekan-rekan kita. Jangan mentang-mentang kita adalah seorang kepala, udahlah yang jadi imamnya adalah saya. Tidak seperti itu. Kita berikan atau pilih teman-teman yang memang kompeten di bidang itu. Misalkan, oh si ini karena lulusan dari pesantren atau dia adalah seorang hafiz, maka berikanlah kesempatan untuk menjadi imam sholat itu. Jangan mentang-mentang kita pimpinan, oh kita aja yang jadi imam. Enggak, kita berikan kepada rekan-rekan kita. Itu dalam ibadah. Terus dalam hal yang lainnya, misalkan kalau saya ada program setiap pekan itu ada 1 hari untuk senam. Nah, tidak mentang-mentang saya pimpinan maka yang menjadi instruktur adalah saya. Enggak, saya berikan kepada rekan-rekan yang memang kompeten di bidang olahraga. Jadi saya berikan, oh untuk instrukturnya senam itu kamu aja ya, karena kamu adalah mantan atlet atau apa, kita berikan. Jadi di hal-hal tertentu kita tidak usah harus menjadi seorang pemimpin gitu. Yang ke-10 adalah peka terhadap konflik rekan kerja. Nah, ini biasanya sering terjadi di kantor maupun di perusahaan-perusahaan. Jadi kita sebagai pimpinan itu harus peka. Apakah rekan-rekan itu ada konflik satu sama lain. Jadi kita harus bisa menyelesaikan konflik-konflik itu. Dan kita harus peka. Oh, kenapa si A tidak mau bertengkaran dengan si B. Atau ada konflik-konflik yang lain. Karena kalau misalkan konflik ini kita biarkan, maka yang terjadi adalah ini akan satu mempengaruhi kinerja daripada karyawan-karyawan kita. Yang kedua adalah, yang berbahaya lagi adalah mereka bikin kubu, biasanya seperti itu. Jadi teman yang ini ngumpul sehingga bikin kubu-kubuan, itu lebih sulit untuk diurai masalahnya. Jadi kalau kita peka terhadap konflik yang terjadi pada rekan-rekan kita, kita sudah bisa memberikan solusi atau menyelesaikan konflik-konflik itu sejak dini. Jadi jangan sampai konflik itu menyebar dan jangan sampai konflik-konfliknya menjadi masalah yang menjadi lebih besar lagi. Yang ke-11 adalah bijak dalam menghadapi pesaing. Nah, pesaing ini apa? Tentunya kita sebagai seorang kepala, seorang pimpinan itu pasti ada yang ingin menyaingi kita gitu, dan itu adalah wajar dan kita harus terbuka mengenai hal itu. Jadi tipsnya adalah kita bijak. Jangan misalkan kita tahu nih rekan kita itu sedang mengincar posisi kita, ya kita santai saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah tingkatkan kompetensi kita, terus kita jalin hubungan baik, dan kalau perlu, kalau memang itu sangat diperlukan, kalau saya prinsipnya kalau memang dia lebih kompeten, ya kenapa tidak kita kasihkan saja jabatan yang kita miliki saat ini. Karena jabatan itu hanya sementara, tidak akan kita bawa mati. Cuman intinya adalah selalu berikan yang terbaik, berusaha untuk selalu belajar dan ikhlas. Mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya berikan bagaimana menjadi seorang pimpinan, baik itu di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan. Itu saja, mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati. Mohon maaf, segitu saja. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan input atau sedikit masukan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.